Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan malam Resort GKI Sampit sesuai dengan Almana Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat di dalam kitab Ester pasal yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Saya tidak membaca secara keseluruhan, saya hanya membaca satu ayat saja, yaitu pada ayatnya yang ke-17. Dengan perikop, Ester diangkat menjadi ratu. Ayat 17, maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya memberikan sebuah tema, yaitu keberanian dan pengakuan diri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat dari kisah proses seleksi ratu. Nah, tentu kisah proses seleksi ratu diawali dengan Raja Ahasveros yang mengadakan pesta perjamuan selama beberapa hari. Dan Raja Ahasveros ini kemudian dia memanggil ratunya, yaitu Wasti, dengan sebuah titah agar Ratu Wasti ini dapat menghadap Raja Ahasveros. Dan tujuan dia memanggil Ratu Wasti adalah agar Ratu Wasti ini dapat memperlihatkan kecantikannya kepada tamu-tamu raja yang diundangnya. Namun kita perhatikan di sini bahwa ternyata Ratu Wasti ini tidak mengindahkan titah raja pada waktu itu. Sehingga dengan demikian Raja Ahasveros ini dia menjadi marah dan akhirnya mencopot posisi Wasti sebagai ratu karena Ratu Wasti ini telah membangkang terhadap titah raja. Tentu tanpa Wasti sebagai ratu, ya posisi ratu ini sedang kosong di istana raja. Dan akhirnya para penasehat-penasehat raja pada waktu itu, mereka menyarankan kepada raja supaya diadakanlah pemilihan calon ratu yang baru untuk menggantikan Wasti. Sehingga usulan-usulan itu diterima oleh raja, dan kemudian raja ini mengumpulkan perempuan yang cantik dari seluruh negeri dan dikumpulkan di dalam benteng Susan. Termaksud kalau kita lihat ini, perempuan-perempuan yang dikumpulkan di benteng Susan ini semuanya di bawah pengawasan Hegai, dan termasuk Ester juga dibawa masuk ke sana. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata Ester ini juga masuk di dalam pemilihan ratu tersebut. Nah, pertanyaan bagi kita adalah siapa Ester itu? Ester adalah seorang perempuan Yahudi. Dia sudah tidak memiliki lagi ayah dan ibu, atau dikatakan dia adalah seorang wanita yang yatim piatu. Dan dia ini dibesarkan oleh pamannya, yaitu Mordekai. Mordekai membesarkan dia dan mengangkat dia sebagai anak. Dan Ester ini juga, dia merupakan seorang gadis yang cantik, elok parasnya, dan dia juga dikenal memiliki sikap yang baik hati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam proses seleksi pemilihan ratu ini ternyata Ester
dia mendapatkan perhatian dari pengawas yang bernama Hegai, di mana Ester ini mendapatkan sebuah hak istimewa. Dia mendapat tempat terbaik di balai perempuan, dan bahkan ada 7 pelayan yang siap untuk melayani Ester. Sehingga dengan pelayanan yang terbaik diberikan kepada Ester ini, tubuh mereka bersih dan wangi. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah banyak mereka melakukan persiapan seleksi, sampailah tiba sang raja untuk menentukan siapa ratunya. Maka raja pun akhirnya memilih Ester sebagai ratu untuk menggantikan Wasti. Siapa sangka kalau kita bayangkan di sini seorang perempuan Yahudi, seorang tawanan, seorang wanita yatim piatu dilahirkan untuk menjadi seorang ratu atau permasyuri. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, itulah sebuah kenyataan yang luar biasa yang dialami oleh Ester. Dia dulu orang biasa, tapi kini dia menjadi orang yang sangat luar biasa. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, dari kisah perjalanan kehidupan Ester, mulai dari proses pemilihan sampai dengan terpilihnya ia sebagai ratu, pelajaran rohani apa yang dapat kita renungkan bersama melalui kitab Ester pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang 18. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Yang pertama yang dapat kita pelajari dari Ester ini, Ester adalah seorang wanita yang memiliki keberanian untuk menerima tantangan. Kita lihat bahwa Ester seorang Yahudi yang diambil ke istana. Nah, itu saja mau membuktikan kepada kita bahwa dia sudah berani, ya, dari orang yang biasa, tapi dia berani, ya, untuk datang ke istana. Dan sebenarnya kalau kita lihat bisa saja Ester ini dia tetap pada zona nyamannya, tetapi dia memilih untuk ambil keputusan, yaitu ikut dalam proses pemilihan ratu tersebut. Nah, tentu dalam proses pemilihan ini banyak yang harus dia hadapi, mulai dari persaingan dengan wanita-wanita yang lain, bahkan juga sebagian dari aturan-aturan istana. Namun kita lihat apakah Ester mundur dalam proses pemilihan ratu? Tidak. Justru kita melihat dia melangkah maju dengan berani, meskipun di depannya, ya, dia tidak tahu apa yang terjadi atau sesuatu yang tidak pasti, tetapi Ester ini tetap berani untuk melangkah maju. Poin yang kedua yang dapat kita pelajari dari Ester adalah Ester ini mendapat dukungan dan perlindungan dari Tuhan. Nah, dalam proses ini kelihatannya kalau kita lihat, ya, dalam perjalanan Ester ini ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan Ester. Nah, campur tangan Tuhan itu yaitu melalui Hegai dan Mordekai. Nah, Hegai di sini dia adalah penjaga tempat wanita yang memberikan dukungan kepada Ester dengan cara memberikan tips perawatan yang terbaik kepada Ester. Sehingga dengan tips yang terbaik, ya, perawatan yang terbaik bagi Ester, sehingga Ester ini lebih menarik di depan raja dan dia lebih, ya, percaya diri untuk menghadap raja. Nah, inilah bentuk dukungan dari Hegai. Yang kedua, kita lihat bahwa Ester mendapat dukungan dari Mordekai. Mordekai adalah ayah angkatnya dan sekaligus juga mentor bagi Ester. Jadi Mordekai ini dia memberikan nasihat, dia memberikan dukungan moral dan mengingatkan kepada Ester agar tetap bangga
menjadi orang Yahudi. Bahkan Mordekai juga memberikan nasihat kepada dia agar dia tetap berani untuk berbicara di saat yang tepat. Sehingga kita lihat di sini Ester ini yakin, ya, melalui dukungan yang nyata ini, Ester yakin bahwa ada campur tangan Tuhan di dalamnya, ada perlindungan Tuhan di dalamnya, sehingga membawa Ester ini jauh lebih tenang dan dia percaya. Yang ketiga yang kita dapat pelajari daripada Ester adalah yaitu ketulusan dan karakter yang baik. Ternyata Ester ini dia seorang yang pintar. Ester adalah seorang yang sabar. Ester orangnya tidak mudah panik. Dia seorang yang tenang untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam setiap kehidupannya. Bahkan dia juga orangnya bijaksana. Dan dia juga memiliki sifat yang tidak egois. Ester selalu memikirkan orang lain. Khususnya dia memikirkan bangsanya. Memikirkan bangsa Yahudi. Walaupun kadang ya memang sebagai seorang wanita tentu dia punya perasaan takut, ragu, tetapi Ester ini tetap berani untuk mengambil sebuah risiko-risiko demi keselamatan bangsanya, demi kecintaannya kepada bangsa Yahudi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini hari ini mau mengajak kita untuk kita belajar dari Ester sebagai seorang sosok yang pemberani menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupannya. Bahkan Ester ini selalu bergantung dan percaya kepada Tuhan, dan dia memiliki hati yang tulus kepada sesama. Kita juga bisa belajar dari hal ini. Kita belajar juga menjadi orang yang berani untuk berdiri di dalam kebenaran. Kita belajar juga untuk berani menghadapi setiap tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Dan tentu keberanian ini kita harus sertakan Tuhan, yaitu kita mengandalkan Tuhan di dalamnya. Dan juga mari kita belajar menjadi orang yang memiliki empati terhadap orang lain. Kita juga ikut menolong orang lain dengan semampu kekuatan yang kita miliki dalam hidup kita, baik pikiran, tenaga, doa, dana. Ya, kita juga berempati kepada orang lain yang memang membutuhkan uluran tangan daripada kita. Karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita boleh memperlihatkan kualitas dan identitas hidup kita, yaitu kita memiliki keberanian dan percaya kepada Tuhan dan memiliki ketulusan hati kepada orang lain, sehingga dengan demikian orang dapat melihat hidup kita dan hidup kita dapat memberi dampak yang positif kepada sesama atau orang lain. Kiranya melalui firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan yang baru kita dengar bersama. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Dan biarlah firman Tuhan ini senantiasa menolong kami, agar kami boleh dengan berani dapat memperlihatkan identitas diri kami, berani untuk tetap bergantung kepada Tuhan, berani untuk menghadapi setiap tantangan. Dan kami juga percaya kepada Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai dan memberkati setiap langkah kami. Berkatilah hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang tulus, baik hati, berempati kepada sesama kami yang sungguh-sungguh membutuhkan uluran tangan kami. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat, membawa dampak pengaruh yang baik bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur.
Amin.